Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Tati Rahmawati dari SMA Negeri 1 Cahurbeti. Izin untuk menyampaikan argumentasi mengenai MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri, galangan kapal, dan perawatnya. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri, juga jasa terkait. Contoh kegiatan dalam ekonomi maritim, misalnya yang pertama ada kegiatan pengangkutan kapal laut atau pelayaran, kemudian ada industri kapal laut, kemudian terminal peti kemas dan kepelabuhan, lalu ada jasa pergudangan laut dan jasa perawatan dan reparasi kapal laut. Kemudian, sementara ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah pesisir, lautan, dan di darat menggunakan sumber daya alam. Dan jasa-jasa lingkungan kelautan menghasilkan barang dan jasa. Contoh kegiatan dalam ekonomi kelautan, misalnya ada tambak garam, tambak udang, budidaya rumput laut, pelelangan ikan, dan pengawetan ikan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara maritim. Meskipun potensi maritim Indonesia sangat bagus untuk dibudayakan, tetapi pemerintah lebih menggunakan sistem ekonomi hijau karena dianggap lebih ramah lingkungan dan dianggap lebih cocok untuk masyarakat Indonesia. Masalah yang sedang dihadapi oleh bidang maritim adalah masalah marine debris atau sampah laut. Apabila pemerintah terus menggunakan sistem ekonomi laut, maka hal tersebut akan terus tidak dapat menanggulangi permasalahan marine debris. Jadi permasalahan tersebut akan terus berlanjut dan tidak bisa ditanggulangi. Keprihatinan tersebut merupakan konsekuensi sistem ekonomi yang kian merusak lingkungan. Untuk itu, diterapkan sistem ekonomi hijau yang didefinisikan sebagai ekonomi yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Kemudian, sistem ekonomi hijau dapat juga memudahkan pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan bisa dicapai lewat investasi publik dan swasta. Caranya adalah dengan menggunakan infrastruktur dan aset yang dapat memangkas emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, kemudian serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Lalu beralih kepada pandemi yang telah terjadi yang masih terjadi pada saat ini. Indonesia setelah menghadapi pandemi COVID-19 tentunya mengalami penurunan perekonomian yang harus diterapkan dan harus diatasi secara berkelanjutan. Demikian penyampaian argumentasi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan semoga Dewan Juri dapat memahami mengenai argumentasi yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.